Iya, selamat sore. Ya, oke. Kita musuh berantakan. Oke. Langsung Jo supaya tidak terlalu lama. Lukas 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Oke, itu saja. Ini di atas ini ada 2 cerita tentang yang hilang. Yang mana ya? Anak yang hilang yang di atas kan? Di bawah. Oh, di bawah, berarti di atas domba yang hilang. Di bawah anak yang hilang. Kalau anak yang hilang, so orang di sini dengan firman itu berapa kali. Saya lupa kalau kita pernah gitu. Pernah. Oh, pastor pasti pernah. Domba yang hilang pernah kan. Kalau kita domba yang hilang, oh Ibu dan Ibu Jane pasti ini tidak ada seperti itu, ada ketemuan kalau salah. Kalau domba yang hilang, jadi pernah. Pastor khotbah juga beberapa kali. Yang ini pernah khotbah. Kalau kita belum ini. Belum. Oke. 3 cerita yang Tuhan bilang ini setelah orang-orang Farisi dan imam-imam meledek Tuhan Yesus. Ya, pokok Tuhan Yesus makan dari orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus minta makan, karena Tuhan Yesus makan di pungut cukai dengan orang-orang berdosa, orang ledek ke Tuhan Yesus. Ada bikin pengucapan syukur ke Tuhan Yesus, tapi ledek. Dan Tuhan menyebutkan 3 perumpamaan atau perempuan manakah yang tidak? Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, atau apakah dia tidak berbahagia ketika dirham yang hilang itu ditemukan? 3 cerita ini tema tentang kehilangan. Tadi ada kesaksian sampai ada air mata karena ada kehilangan. Memang kalau kehilangan akan membuat orang bersedih kan. Dalam Alkitab kehilangan ditulis dalam bahasa Yunani apolumi kalau salah. Coba kita baca tanda tulis apolumi. Dia berarti
apolumini, arti yang lain binasa. Jadi kehilangan itu sama dengan binasa. Jadi ketika domba itu hilang, harusnya itu domba binasa. Hanya karena kasih dari gembalanya sehingga domba itu tidak jadi binasa. Oke. Begitu juga dengan anak yang hilang. Karena kasih bapaknya itu sehingga tadinya itu anak hilang. Karena hukum orang Yahudi, ketika anak kurang ajar kepada bapaknya, meminta warisan sebelum waktunya, itu adalah tindakan yang sangat tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Harusnya anak itu mati dilempari batu di luar kota. Tetapi karena kasih dari bapak, sehingga dia tidak hilang atau tidak binasa. Nah, yang sekarang ini dirham yang hilang. Apakah ini dirham ini karena kasih dari perempuan ini sehingga dia tidak binasa? Seolah-olah orang bilang begitu. Saya akan mulai dengan ada seorang wanita memiliki 10 dirham. Oke? Dan Alkitab mencatat, dan ketika dia kehilangan satu, maka dia mencarinya. Dia kehilangan satu, berarti sisanya 9. Itulah letak permasalahannya. Kalau orang bandingkan dengan ayat 4, boleh pakai bahasa Inggris, boleh juga bahasa Indonesia. Boleh bacakan sampai ayat 4 yang di Lukas 15 ayat 4. Boleh juga bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Inggris juga supaya kita bacakan. Bahasa Inggris juga. Oke. What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, does not leave the 99 in the wilderness? Suppose one you has the hardest. Ya, yang ayat 4 toh? Oke. Lost one of them, itu jatuh garis bawahi. Okay. Ada itu? Ada. Oke. Lompat ke ayat ke-8. Nah, di sini yang ini ayat yang ke-8. Bahasa Inggris loh. Dari kita cek sih 8. Turun ke bawah. Kalau 4, Ya. mana tuh loss of them? Ya, itu what man you. What ini kemudian If he lose Ah, one of ini. them. If he lose Ya, one of them. them, lose atau loss? Sorry, ini di sini lose. Lose, oke. Sorry, kita lebih banyak bertanya jangan kita salah. Dan kami ini lose one of them. Ini tuh garis bawah ya. Oke. Ayat yang ke-8 yang Tuhan baca tadi dalam bahasa Inggris. Either what woman, having 10 pieces of silver, if she lose one piece, does not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. Ada of them. Ada. Di ayat yang ke-8. Having 10 of it. Oh, enggak ada. Ayat ke-8. Ya, enggak ada. either what woman having 10 pieces of silver. If she lose one One piece. piece. Nyata of them tuh. Ya, ya. Of them boleh tuh, itu di bahasa Indonesia tuh satu di antaranya. Ya. Boleh? Boleh. Oke. Berarti bahasa Inggrisnya ada of them. Berarti dia kehilangan one piece. One pieces. Kalau pieces kok sudah jadi apa Kang? Jamak Kang. Tapi orang Indonesia pieces tetap satu tuh. Oke, tolong saya bahasa Indonesia sehari-hari. Hilang satu pieces. Oke? Kalau hilang satu pieces, berapa yang tersisa buat perempuan? 9
9. Hah? 9. 9. Iya, tersisa yang ditambah. Hah? Ya dari 10 hilang 1, sisa 1 hilang 1. Nyanda ada di antaranya. Tadi kan hilang itu di atas perumpamaan tentang domba. Apa? Domba kan? Domba. Ya. 1 of them, 1 di antara 100. Jadi tak sisa 99. Ini one piece. Hilang 1, hilang 10. semua. Oh. Karena gini, Alkitab ya, teks-teks asli bahasa Alkitab ditulis tanpa spasi. So pernah lihat manuskrip, ayo tanpa spasi. Dorang translate, ini kan DP bahasa Yunani dekadrachma. Drachma itu dirham, deka itu 10. Boleh uji di tetradrachma, di 4 dirham. Boleh uji di drachma, 2 dirham. Ada ayat di Alkitab 100 dirham, ada itu 4. Tuhan Yesus sudah bayar bea masuk bait Allah. Sorry, kita bilang sudah lagi. Jadi bea masuk bait Allah bayar dengan tetradrachma, 4 dirham. Ada berapa banyak itu koin? Ketika orang bayar, ketika Tuhan Yesus bilang Pak Petrus, "Ngana tangkat ikan, kau ngana buka dari mulut, kau ambil one piece tetradrachma, ambil 1 keping, 4 dirham." Berarti ada berapa dirham yang ada ambil? Berapa keping? 1. Ada di mulut. Nanti baca di Alkitab itu. Cuma ada 1, tapi dia nilai 4. Oke, contoh. Pak Erik memiliki $10. Kemudian ia hilang 1 lembar dolar. Dia bisa hilang $1, bisa hilang 5, bisa hilang 10. Tetapi kan ada yang hilang 10 karena 1 lembar itu bernilai $10. Boleh? Jadi yang hilang ini one piece, bukan one drachma, one dinar. Oke? Jadi wanita ini kehilangan 1 koin yang jumlahnya atau nilainya sebesar 10 dirham. Oke? Boleh dapat ikuti? Can you follow me? Boleh? Jadi yang ketika ditulis dalam Alkitab atau kitab suci ini ditulis, dia pakai memang sambung dekadrachma, bisa jadi 10 spasi drachma atau 10 drachma. Oke? Dekadrachma itu satu kata. Oke, yang ini ditulis sebenarnya maksudnya adalah dekadrachma, sambungnya tak pakai spasi. Artinya 10 dirham. Sampai ada 10.000. 10.000 bisa saja 1 lembar 10.000, bisa saja 2 lembar 5.000, bisa saja 10 lembar 1.000. Yang ini hilang 1 lembar 10.000. Oke, seorang wanita, kalau bahasa ini, seorang wanita kehilangan 10.000. Ketika dia kehilangan 1 lembar, berapakah dia pergi sisanya? 0. Karena yang dia punya adalah kalau dalam konteks berapakah nilai 10 dekadrachma itu? 10 dirham. Kalau lihat tuh 2 dirham adalah bea untuk masuk dalam bait Allah, ya toh? Itu diperbaharui sama Nehemia, DP nilai setara dengan 1/3 shikal. 2 shikal itu gaji sebulan atau biaya hidup sebulan. Boleh dapat bayangkan ini, kalau orang mau taruh sekarang 2 shikal. Oke. Kalau 1/3 shikal berarti
DP nilai sepertiga shikal itu setara dengan 2 dirham. Sepertiga shikal setara dengan 2 dirham. Anggaplah 1 minggu supaya gampang kan, ikut JNP istilah. 2 dirham setara dengan sepertiga shikal. Oke. Jadi kalau 10 shikal berarti 5 minggu. Oke. Biar 5 minggu. Anggaplah orang Indonesia sekarang orang nado tuh, yang jangan nak miskin amat tapi nak kaya sekali juga. Kira-kira berapa itu biaya 5 minggu? Ya, kira-kira. Boleh berapa itu? Juta. Biaya hidup keluarga 5 minggu. Berapa orang? Terserah, rata-rata saja. Kira-kira 1 minggu berapa kan? Ibu-ibu ini. Atau 1 bulan deh. 1 bulan bisa lebih sedikit kan, itu 5 minggu 1 bulan lebih sedikit. Boleh berapa? Boleh 12 juta? Soto banyak. Oke? 10 juta. Kita bikin 12 supaya susah lebih. Oke? 12 juta. Artinya kalau orang mau taruh sekarang 12 juta, 10 sebanyak toh, 12 sebanyak. Kehilangan seseorang itu banyak atau sedikit? Wanita ini banyak sekali. Permasalahannya dia memanggil, tadi ada tulis bukan sahabatnya, tetangganya. Dia pesta karena kehilangan 10 dirham. Ibu Jane, Ibu Siska, Ibu Yodia, Ibu Rili tahu kalau pesta. Satu kalau pesta standar berapa duit keluar? Berapa? Ini memanggil tetangga, memanggil sahabat, berarti tidak sedikit. 2 juta, 3 juta. Jangan jago mau berpesta ini memanggil karena bersuka cita. Paling kurang 5 juta setiap. Paling kurang, yang normal ketika seseorang memiliki penghasilan 12 juta per bulan atau 12 juta 1 bulan DP pengeluaran, biasanya tahun saya keluar berapa? Itu kelas tadi itu 12 juta. Oh, kalau pesta paling 20 itu. Paling 20. Sebanyak itu atau sedikit? Pesta yang banyak. Maksudnya itu 20 juta normal atau tidak? Bukan normal kalau DP pengeluaran bulanan normal. 10 12 Normal. Masuk di akalkah seorang yang kehilangan 12 juta setelah dia kehilangan dia bersyukur? Ibu Jane keluarkan 12 juta. Dia mulai panggil Ibu Cika datang pesta orang, Ibu Riri datang pesta, Ibu Yodia pesta, panggil tuh semua komunitas. Kita mau Pak Sten, panggil Pak Sten teman-teman, panggil. Orang mau pesta, atau susah dia. Ini makanan harga 20 juta. Kok hilang berapa soalnya karena sukacita? Kesaksian, puji Tuhan, saudara-saudara saya kehilangan 12 juta. Makanya sudah ditemukan. Saya akan pesta kehilangan 20 juta. Maksudnya kan? Ya maksudnya kamu. Artinya yang dia hilang ini dia penilai lebih dari itu. Oke? Iya. Nah, tadi kita kirim Pak Ibu notaris karena Ibu Cika belum ada. Boleh kirim akan itu. Tanda kirim. Boleh Pak kirim Pak boleh tampilkan. Yang dia ada hilang itu tuh Dekat Rahma. Apa itu Dekat Rahma? Pada tahun 413 ada perang apa itu? Sirakusa itu kan salah. Sirakusa. Oke. Perang yang di apa oleh Athena menyerang Sirakusa. Itu sebelah Athena apa ya? Kita lihat keseluruhan. Dorang serang karena di Yunani itu ada 2 kelompok besar. 2 kelompok besar yang kota Sirakusa ini pada satu kelompok yang berbeda dengan Athena. Tuh Sirakusa ini di Pulau Sisilia. Nanti baca sejarah juga. Akhirnya lepas dari semua itu kita mau cerita tentang perang ini. Menang tuh Sirakusa. Kekalahan di Athena. Kekalahan di Athena,
Athena tahun 409. Ini sebelum Masehi, 409 mungkin akhirnya jatuh ke tangan siapa? Dan ini Sirakusa menang, Athena hilang. Dan ini tahun 404 sebelum Masehi, karena mengingat akan kemenangan dari Sirakusa ini, mereka membuat koin yang salah satunya adalah untuk mengingat kemenangan sebagai hadiah perang, mengingat memori itu. Dorang buatlah koin yang DP nilai yang orang sementara bicarakan hari ini, Dekadrachma, 10 dirham. Jadi sebelumnya ada koin Dekadrachma juga yang dikeluarkan oleh Athena. Jadi Dekadrachma dikeluarkan oleh, ada 2 Dekadrachma yang keluar. Athena saya keluar dengan Sirakusa. Ini Sirakusa ini saya keluar dalam rangka kemenangan. Nah, ini koin ini memang bukan ditujukan untuk transaksi sehari-hari. Transaksi sehari-hari tertinggi pakai tetradrachma yang Tuhan Yesus ada suruh Pak Petrus ambil di mulut ikan. Itu yang transaksi sehari-hari. Dan Dekadrachma ini justru karena begitu bernilai, karena walaupun ditulis 10 dirham, tetapi dulu kan ini 10 dirham ini bicara tentang berat, bukan bicara tentang value. Kalau sekarang tolak 1000 dan 10.000, value dari 10.000 adalah 10 lembar 1000 setara. Tetapi dulu value-nya beda. 10 dirham bisa berkali-kali lipat dari beberapa jenis koin 4 dekadrachma. Oke, 4 tetradrachma. Karena itu memang koin hanya untuk orang yang kasih hadiah orang lain. Koin ini koin-koin yang bahkan jadi King Leontin. Koin-koin ini memang kalau koin itu ditransaksikan boleh membeli kayu yang bisa dibuat 1 buah kapal. Ya. Jadi itu 12 juta tadi, makanya 12 juta itu kecil. Kalau orang kan bandingkan tadi itu 12 juta dengan sekarang. Karena itu koin itu untuk buat 1 kapal, kayu-kayunya dia boleh beli dengan Dekadrachma. Karena dia nilai itu sangat tinggi. Oke? Sehingga kehilangan dari wanita ini sungguh-sungguh wajar dia memanggil sahabat atau tetangganya karena begitu bernilai. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Terus lanjut. Lanjut? Masih boleh? Lanjut? Oke. Saya lompat pembicaraan saya ke pernikahan Yahudi. Nah ini Dekadrachma. Pokoknya ada 2 nanti sebentar kita panggil ulang ini gambar ini di akhir sebagai closing. Tapi kita lanjut dulu dengan saya mau cerita tentang pernikahan dalam konteks pernikahan Yahudi. Orang Yahudi tentu apa sama dengan kebanyakan yang dulu-dulu. Orang suka baca di Alkitab, Ribka, ada Sarah, ada Ruth, ada Esther, semua pernikahan itu toh, ada sama di aturan tata cara. Dan satu yang perlu digarisbawahi adalah istri adalah milik daripada suami, sehingga istri dalam konteks tertentu adalah properti daripada suami. Jadi pernikahan itu dimulai tentu dengan memanggil si wanita. Ketika memanggil si wanita, kalau berkenan baik orang tua dari bapaknya maupun lelakinya, maka dilanjutkan dengan pertunangan. Apa yang disebut dengan orang Israel ketubah. Boleh search. Ketubah ini, setelah ketubah ini dilakukan, proses pertunangan ini dilakukan dengan ketat. Ada istilahnya mohar,
yang orang mungkin dengar dengan mahar. Oke? Berarti ada yang bisa bicara tentang pembayaran. Istilah apapun adalah pembelian lelaki terhadap perempuan kepada bapak perempuan itu, menjadi milik daripada lelaki. Oke? Pernikahan di situ, di ketubah itu ada bikin akte, ada notaris di situ mencatat hal-hal yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Di situ laki-laki harus menyediakan mohar tadi, menyediakan ini dan itu, pembayaran semua harus dipenuhi oleh laki-laki. Dicatat, kalau dulu sekarang disebut notaris, dicatatlah. Wanita juga harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh laki-laki. Salah satu tentu kesucian dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan bicarakan setelah ketubah itu terjadi, maka harus disahkanlah ketubah itu dengan perjamuan. Perjamuan itu kalau dua MC ini tahu sekali. Potong kue pengantin, biasa ada kan baku kasih, cookies, baku suah toh. Baru ada kalau sekarang yang ada tuh minum anggur kan, tapi itu cheers itu apa nih namanya? Hah? Toast. Padahal dulu minum sama-sama minum baku lingkar begini, jadi laki-laki kasih minum pak perempuan, laki-laki anggur, perempuan juga. Jadi anggur yang laki-laki kasih pak perempuan itu menyatakan janjinya pada yang tercatat pada ketubah itu, akte pertunangan yang dalam bahasa Ibrani betul, kidusim. Kase kidusim itu bukan kudisan ya, kidusim. Kase. Sebaliknya anggur yang wanita punya kase ke pria sebagai janji wanita bahwa dia harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh laki-laki. Baru itu yang disebut dengan perjamuan ketubah. Makanya di situ ada tempat cawat yang disebut dengan cawan ketubah. Itu minum, makan roti. Setelah itu terjadi, pulanglah lelaki itu ke rumah. Dan dia harus menyediakan tempat untuk istrinya di rumah bapaknya. Dia harus bangun kamar tambahan. Setelah semuanya dinilai oleh bapaknya bahwa telah memenuhi syarat, nanti akan dipenuhi dengan pesta pernikahan yang disebut kupah. Bukan gorai, kupah. Nah, pernikahan itu dijalankan setelah pria membayar semua dalam akte apa tadi? Ketubah, pertunangan. Bolehkah dorang berhenti di tengah perjalanan, laki-laki mundur? Boleh, tapi dia harus bayar. Nah, kalau kesalahannya pada laki-laki itu harus bayar. Tetapi kalau kesalahannya ke perempuan, bebaslah. Karena perbedaan pernikahan dan pertunangan bagi orang Yahudi cuma tidak sekamar dan tidak serumah. Makanya ketika malaikat datang kepada Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria, karena dorang dua itu masih dalam konteks ketubah, tetapi tingkat ikatan mereka setingkat dengan orang yang sudah menikah. Itu hukum daripada orang Israel.
Orang sekarang kalau sama-sama minta atau tukar cincin atau apapun, dengan mudahnya orang kalau tidak mau terus tidak apa-apa, tidak ada pidana kan di sana. Tapi orang Israel, makanya dicatatkan, saya menggunakan kata notaris di sana, karena memang aktanya ada, akta ketubah itu harus dipenuhi. Jadi orang yang masih bertunangan memiliki tingkat yang sama ikatannya dengan kekuatan hukumnya dengan orang yang menikah. Oke, Yusuf kan Tuhan supaya menurut Yusuf kan dicatat Alkitab bahwa karena Yusuf itu baik orangnya, tulus orangnya, dia akan menceraikan secara diam-diam. Mengapa? Supaya tidak malu. tidak malu tuh Maria, karena yang melanggar adalah Perempuan. Maria. Jadi dia mesti diam-diam supaya tidak malu tuh Maria, karena selain malu, Maria itu harus mati. Kalau laki-laki yang bikin salah, laki-laki yang bayar. Iya. Oke. Jadi dia mesti diam-diam supaya nggak heboh, supaya dia tidak membayar ketubah. Nanti lihat tingkat kesalahan. Kalau dapat dibuktikan sampai mati, ada nanti baca di Ulangan itu ada. Kalau orang melanggar, tapi kita tidak akan masuk lama-lama di situ. Jadi Yusuf harus menceraikan Maria walaupun masih pertunangan. Oke? Karena pertunangan dan perkawinan cuma bedanya tidak satu rumah, tidak satu kamar. Oke. Setelah akhir apapun, misalnya selesai ini proses pertunangan, masuk pada proses kupah, maka orang Israel melaksanakan kupah, dan orang Israel itu harus, perempuan itu salah satu yang kesucian tadi harus pakai pembuktian dengan namanya kain kupah di tempat tidur, taruh, dan kain kupah itu adalah jaminan wanita itu agar tidak dituntut oleh pria. Kalau dia dituntut oleh pria, mati itu wanita. Kalau dia tidak dapat membuktikan, seandainya pria itu bilang nyata betul, tidak sesuai dengan catatan ketubah, maka dia tuntut. Tetapi ketika dia tuntut, perempuannya masih tunjuk, kenapa tuh kain kupah. Maka tuntutan itu harus dibayar oleh laki-laki. Tetapi kalau dia tidak dapat buktikan, berarti kematian menunggu perempuan. Oke? Sekarang kupah itu sudah jadi tenda. Dari kain tidur jadi penutup. Orang kawin kong dua tutup dengan kain putih, itu dong disebut kain kupah. Habis itu kain kupah. Tapi sekarang so pakai tenda. Jadi orang Israel kalau kawin bikin 4 tiang lah, model tenda dan kain yang di atas kelambu, dan boleh dapat bayangkan kalau dekor sekarang, diberkati gasebola, itu berpindah. Dulu kesucian penting, pindah sekarang kalau mau cari kupah Moses tak akan dapat kain kupah yang dilepas. Nah sekarang kain kupah sudah jadi tenda, sudah jadi apa? Gazebo. Pokoknya yang mau kalau cadar tadi yang mau berkat itu dulu 2. Ini 1 kali 2, laki-laki perempuan hetero. Tapi sekarang berpindah lagi di atas. Kalau orang pemahaman kalau pakai cadar berarti dia masih single, belum masih perawan. Katakanlah dia pindah-pindah, harusnya kupah itu di situ. Oke. Kalau ingat baik-baik, kalau pengantin prianya komplain, itu hanya dibutuhkan ketika pengantin prianya komplain. Kalau dia tidak komplain, terserah dong. Itu dipakai kalau dikomplain baru bisa keluar. Maka kalau tidak
Nggak ada komplain. Aman. Tata tawa tuh laki-laki, ngapain sih keluar? Oke? Oke, boleh dapat mengerti ini pernikahan. Setelah terjadi pertunangan ketubah selesai, maka diberilah hadiah pengantin pria kepada wanita. Hal-hal yang berharga selain mohar tadi, ketutuan ketubah, tapi ada satu kasihkan hadiah. Salah satu hadiah yang favorit di zaman itu adalah dekadrama. Oke, sehingga pembicaraan tahun ini pada Lukas 15 ayat 8 sampai 10 adalah kehilangan 10 dirham yang merupakan hadiah seorang perempuan itu. Sedih karena merupakan hadiah dari calon pengantin prianya sebagai janji untuk dinikahi. Sehingga ketika itu hilang dekadrama, maka dia kehilangan janji pernikahan. Kalau orang semua mau pergi jauh dulu, tuh bilang apa tapi janji, ini tapi janji, pegang baik-baik, kita mau berangkat dulu, pulang tak mau kawin. Mungkin seperti itu. Oke, hubungan antara orang dengan Tuhan digambarkan tentang mempelai wanita dan pria. Wahyu 19 ayat 7 ada pernikahan anak domba nantinya. Sekarang orang pada proses apa? Kira-kira pemanggilankah? Atau tunangankah? Atau seperti pernikahan? Kan ada 3 tuh, panggil perempuan. Kalau setuju, oh cocok, boleh ini cocok, lanjut ke proses tunangan, lanjut ke pernikahan. Kira-kira orang gereja sekarang dan Kristus tunangan. Ketika 14 Nisan yang dihotbahkan minggu lalu oleh Pastor Stanley, Tuhan bilang begini, inilah darahku, darah perjanji. Dia kasih Pak. Semua syarat-syarat ketubah aku akan lunasi. Dia kasih tuh anggur. Dengan minumnya anggur daripada murid-murid Tuhan, sahlah proses pertunangan itu. Dan ketika Tuhan pergi, Tuhan kasih sesuatu hadiah untuk disimpan. Oke? Apa yang berbeda dengan proses ketubah yang saya ceritakan tadi, Yahudi, dengan yang 14 Nisan, perjamuan 14 Nisan? Apa yang berbeda? Kita pakai ketubah, syarat itu. Yahudi kan Ada mahar. sama, itu ada syarat-syarat. Yang berbeda, Yesus kan membayar semua syarat. Dia bayar dengan darah yang mahal, lunas dibayar. Apa yang berbeda? Coba ingat baik-baik. Itu yang tadi cerita tadi, proses ketubah, proses pertunangan, waktu makan roti dan minum anggur. Apa yang berbeda dengan 14 Nisan? Perempuan yang tidak kasih anggur. Adakah setelah itu dan murid-murid mulai dari Petrus membawa roti kasih kembali ke Yesus? Nah, ada tuh. Artinya apa? Perjanjian sepihak. Hanya pengantin pria yang mempunyai kewajiban bayar. Wanita dituntutkah? Tidak. Makanya ketika Tuhan Yesus membuat perjamuan malam, proses cawan ketubah itu sah.
di 14 lisan. Makanya minggu lalu kita berdiri. Memang karena kita lagi-lagi bicara tentang ini, sah di 14 lisan, bukan dari besok. Sah proses ketubah. Peminangan, makanya Paulus bilang, aku cemburu karena aku mempertunangkan engkau dengan Kristus. Dia kasih kenal untuk Kristus, itu kan Paulus bilang. Berkenalan, Kristus terima, dan proses cawan ketubah hanya cawan Kristus atau pengantin pria ke wanita. Artinya cawan Kristus ke gereja. Tidak ada cawan gereja ke Kristus. Jadi harus berbicara tentang tradisi Yahudi. Ya, Tradisi Yahudi. tradisi Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bilang, napa tuh anggur? Kita janji semua syarat-syarat ketubah kita akan bayar. Wanita tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa wanita tidak perlu? Kenapa? Kira-kira apa yang gereja tawarkan kepada Kristus dalam konteks pernikahan pertunangannya? Apa yang gereja boleh tawarkan? Gereja itu, ulang-ulang pastor bilang, artisnya secara harfiah adalah dari gelap ke terang. Kalau ada orang mengaku gereja, dia anak dari gelap, berarti dia bukan gereja. Betul? Kata gelap itu apapun asosiasi yang orang tahu. Apa yang diharapkan oleh perempuan gelap? Apa? Mau taruh kesucian? Mau taruh tuh kupah? Tuhan tak minta. Hanya Yesus tetap membayar penuh pada hari itu. Semua proses ketubah dia tak bayar setengah. Dia memperlakukan orang seperti perawan suci. Bahasa Inggris apa? Walaupun, even. Walaupun kita berdosa. Ya. Jadi ada gereja yang mengaku mungkin suci, terserah. Makanya Tuhan tidak meminta syarat itu. Proses ketubah itu hanya sepihak. Pernikahan yang dilakukan secara satu pihak dalam konteks ketubah hanya pernikahan Kristus dan gereja. Oke? Bukti bahwa Yesus tidak meminta apa yang disyaratkan dalam ketubah pada proses kupah. Orang baca dalam Yohanes seperti itu. Yohanes 3 ayat 29. Yohanes 3 ayat 29. Ini adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis yang ditanya-tanya karena ada Yohanes Pembaptis ada murid-murid, Yesus ada murid-murid. Dan Yohanes Pembaptis bilang begini. Yohanes 3 ayat yang ke berapa tadi? 29. Jadi kalau so masuk proses kupah yang sebenarnya, kupah adalah hubungan realistis suami istri, secara kasar ya, realistis. Proses kupah, maka ada beberapa orang sahabat di muka pintu. Oke. Kalau tuh pengantin pria Bataria sakit hati, dia yang suka cita dapat dengar toh. Kalau dia Bataria sakit hati, tuh ampa ini langsung buka pintu dan mencari bukti. Tuh ampa saksi. Dan tantu itu DP sahabat-sahabat, tuh pengantin pria teman-teman. Jadi misalnya ini
Proses upah terjadi di sini. Ini saudara, suster. Ketika pengantin pria berteriak, dari teriakannya sudah dapat tahu sakit hati atau senang hati. Oke? Kalau sakit hati, langsung saya bukti. Kalau tidak dapat bukti, maka diseret wanita itu harus membayar dengan nyawanya. Oke? Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ada bilang tadi tuh, laki-laki yang memiliki perempuan. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, berdiri dekat mempelai laki-laki di proses kupah dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacita itu penuh. Yohanes Pembaptis yang bilang ini, karena dia bersuka cita. Orang mau membentrokkan dia dengan Yesus, tapi dia bilang kita sahabat Yesus. Dia dengar tuh sukacita dari Yesus. Teriakan mempelai laki-laki itu pada proses kupah membuat sahabat-sahabatnya tertawa. Oke. Apakah dia memenuhi syarat atau enggak? Laki-laki yang penting dia suka tawa. Titik. Resmi, tidak ada komplain. Kenapa? Sahabat-sahabatnya senang. Ini bukti bahwa tidak ada komplain dari Yesus. Dibuktikan oleh Yohanes. Oke. Jadi pernikahan itu memang benar-benar diikuti, taat menurut hukum Taurat, tetapi Yesus yang bayar semua. Tidak ada kewajiban dari pihak pengantin wanita yang orang tahu disebut gereja. Oke? Ini ayat selanjutnya, ini soal ayat umum yang pastor biasa baca. Itu yang kita bilang tadi 1 Korintus 6 ayat 20. Kalau yang sudah apa boleh baca. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kalau salah baca, maka akan dijadikan oleh oknum-oknum untuk meminta harta dan tubuh kepada gereja. Tetapi ini bicara tentang pertunangan. Karena sudah dibayar, kepemilikan pindah ke Mempelai pria. pria. Jelek itu gereja? Iya. Apakah memungkinkan gereja bertunangan kong hidup dalam gelap ulang? Memungkinkan? Iya. Semua memungkinkan. Tapi ini nasihat Rasul Korintus seperti Paulus untuk muliakan Allah dengan tubuh. Waktu Esther menjadi calon ratu dari Ahasveros, maka dia harus mempersiapkan tubuhnya selama mungkin setahun. Boleh baca di mana Esther berapa itu? Esther 2 ayat 11. Untuk diluluri dengan minyak-minyak wangi untuk persiapan pernikahan dengan Raja Ahasveros. Gereja juga seperti itu. Itulah yang disebut muliakan dengan tubuhmu. Orang itu diluluri dengan, harusnya gereja diluluri dengan wangi-wangian. Yang nanti konteks wangi-wangian itu nanti boleh baca, bicara tentang kasih, bicara tentang apa semua. Itulah gereja diluluri dengan mempersiapkan, mempermuliakan orang itu. Bukan tubuh ini, tubuh all dari gereja, karena Kristus adalah kepala, Kristus adalah tubuh. Bicara tentang tubuh keseluruhan gereja, bukan tubuh orang satu persatu, untuk menjadi persiapan menuju pernikahan.
Itu tuh jadi muliakan tubuh karena Tuhan supaya. Ayat ini saya baca-baca juga. Mari ke dalam konteks itu. Roma 11 ayat ke-29. Roma 11 ayat ke-29. Sebagai seorang pengantin pria atau sebagai pengantin pria, menurut Taurat, menurut tradisi Yahudi, dia bisa membatalkan proses ketubah jika wanita melanggar akta ketubah yang telah disahkan oleh calon ketubah. Apakah itu berlaku bagi pengantin prianya kita dalam konteks gereja? Roma 11 ayat 9. Sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Waktu dia panggil dia agak, saya ikut ini perempuan ini, dia tidak menyesal. Roma 3 ayat 3. Proses panggilan dia tetap terima. Roma 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan janji ketubah? Dapatkah? Kali-kali tidak. Oke, lanjut lagi. Jadi ketika gereja tidak setia terhadap cawan ketubah, janji pada cawan ketubah, nggak langsung. Masalahnya dia sendiri. Iya. Jadi kan seharusnya pengantin wanita itu kalau Tidak boleh syarat karena dia yang memenuhi syarat. ya kalau jadi bertunangan, dia tidak boleh tidak setia, harus mati. Itu. Walaupun tidak ada syarat di situ, makanya itu tidak berlaku. Makanya Tuhan cuma pakai satu syarat. Jadi bukan berarti itu membuat gereja boleh semena-mena terhadap ketidaksetiaan, mengecilkan nilai kesetiaan, tapi kan tadi muliakan tubuh, muliakan Tuhan dengan tubuh. Kesetiaan gereja tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Ketidaksetiaan gereja tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Roma 8 ayat 33. Mungkin gereja setia, tapi kadang-kadang gereja jadi malas karena keadaan perang yang sangat hancur dan membuat hancur gereja. 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang dapat gugat? Allah. Cuma Allah boleh gugat. Maka Allah setia. Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Cuma Kristus Yesus. Kristus juga setia. Yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, dan yang malah menjadi domba bagi kita. Ayat yang pembela. Oh, Yesus jadi pembela, itulah. 35. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pelangi? Pedang. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami tidak akan. Ya, sepertinya. Sana, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut. Bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Keadaan tadi pedang, sebelihan, pedang, kesengsaraan, perang, ketelanjangan, mau perang, gereja mau perang. Tuh gereja sekarang blok-blok perang gereja di gereja. Ketelanjangan. Apalagi bayangkan ketelanjangan ini boleh mengerti di memalukan. Kelaparan, banyak gereja miskin. Apalagi pedang. Gereja di gereja sekarang mungkin ada yang main pedang, atau mungkin kita sementara ditindas dengan pedang. Kesesakan, apapun yang terjadi terhadap gereja, sehingga gereja dikatakan lebih bengkok dari waktu pertunangan,
lebih besar daripada pertunangan. Gereja bisa saja sakit, gereja bisa saja yang tidak produktif. Yang banyak kali Tuhan bilang, jadilah duta-duta Kristus yang berguna. Tuh KVP berharga. Duta-duta Kristus itu tidak berguna lagi dan tidak berharga lagi karena perang, karena ketelanjangan, karena apa? Dapatkah dia pisahkan dengan kasih Kristus? Tidak. Tapi orang harus bakar aja untuk tetap berguna dan berharga. Tetapi ketika keadaan yang dari luar sana menghimpit gereja, dan gereja tidak produktif, tidak berharga, dan sama jelek itu taruh di gereja, apakah dapat dipisahkan dari kasih Kristus, dari ketubuh cawan perjanjian darah Kristus? Dapat? Tidak. Atau tidak ada apa-apa, tidak ada sebab tiba-tiba Tuhan berubah. Ya nggak ada. Nggak mungkin. Oh, tahu tuh ayat dia 21 ayat. Apa? Ibrani 7 ayat 22. Ibrani 7 ayat 22 dan 25. Tidak mungkin Tuhan berubah tanpa sebab atau ada sebab. Janji itu yang paling penting. Tidak mungkin. Orang sudah perlu baca ayat karena itu kualifikasi dari pastor itu sangat tahu itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Semua akhir kita kembali ke janji yang Tuhan taruh. Wahyu bilang, peganglah apa yang ada padamu. Oh. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Itu tadi 22 jaminan yang kuat. Kalau dia sah dengan darah, itu jadi jaminan. Tuhan bilang bahwa orang menerima percikan darah Kristus. Percikan darah Kristus jauh lebih melebihi daripada darah kupah. Dia jaminan ada di Alkitab tertulis, jaminan darah Yesus lebih besar daripada teriakan darah Habel. Oke. Tadi kita gimana ini? Wahyu. Ada bilang peganglah apa yang ada padamu. Dirham. DP arti literally, boleh betul literally. Arti apa? Dapat digenggam. Peganglah apa yang ada padamu. Ke gambar itu tadi, Dekadrachma. Yang akhir ini nanti di pertanyaan ini, betul nggak jam 4 itu? Jadi itu lagi nyata. Ayo, 1,5 ya. Ini gambar apa ini? Kuda. Nah, Oh, kuda. Kuda. Ini jadi ini. Oke, jadi. Oke. Lihat di gambar. Ini tadi kita bilang adalah kenang-kenangan ketika kemenangan daripada Sirakusa terhadap Athena, dan dorang backing di tahun 404 sebelum Masehi. Dong backing ini koin ini. Nah, ini ada dewi di sini. Ada dewi. Ini karena kemenangan, ini kuda. Kuda ada 4, ada yang gambar yang bawah. Ini jadi janji. Nah, mungkin kan Tuhan kasih koin kong, kasih di perumpamaan kong, tiba-tiba itu cuma jatuh dari langit, dan arti apa-apa. Dewi ini Dewi Nike. DP baca betul enggak? Dewi ini yang ada di sepatu terkenal. Itu kalau bahasa Inggris. Saudara, ini bahasa Yunani. Baca apa itu? Nike. Oke deh.
Nike. Ini janji kemenangan. Karena Dewi kemenangan. Peganglah apa yang ada padamu, dan itu supaya mahkotamu jangan hilang. Nanti di Wahyu baca itu. Memang itu bicara tentang kemenangan. Ketika so kasih tu koin, angko so menang. Ada khotbah Tuhan tentang 14 Nisan. Tuhan ada bilang pas salah satu kiri atau kanan, tidak tahu. Tenang, angko so bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang di Firdaus adalah orang yang menang. Bapak. Terserah ini mau cocologi atau tak, Bapak Ibu yang nilai sendiri. Ini apa kuda? 4 kuda. Di Wahyu ada tuh kuda. Ada berapa? 4. Ada berapa? Akan terjadi saat ini 4 dilepas. Ada? 4 penunggang kuda. Ada 4 penunggang kuda, Pak Erik? Pasti nih, pasti. Oke, nanti orang lain yang khotbah tentang 4 kuda itu. Oke. Koi, ini sisi depan, sisi sebelah. Oke. Nah, ini adalah seorang, bukan orang dia, nimfah pokoknya. Dewa Dewi kan tinggi, dia satu level di bawah Dewa Dewi. DPA nimfah. Di itu maksudnya nimfah. Mungkin bahasa Inggris peri, boleh Dewa. Boleh. DP nama Aratus. Mudah-mudahan tidak baik salah baca. Ingat itu ada catat ini. Aratusa. Dia adalah nimfa pemberi air. Oke? Ini terus mesti baca. Yohanes 7 ayat 38. Tuhan kasih wanita ini, pengantin pria kasih wanita ini supaya dia sama dengan itu wanita nimfa tadi menjadi pemberi air, sumber air, saudara. Ini yang dia minta kepada gereja 38. Oke. Barang siapa percaya, ini orang dah pergi kesetinggal, mesti cari itu supaya percaya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Gereja jadi sumber air bagi dunia. Ketika dunia dahaga, gereja lah menjadi sumber air hidup. Ketika Tuhan bilang dia adalah air hidup, tapi ini jadi tugas gereja. Kepada siapa? Yang percaya terhadap janji ketubah itu. Dia harus dunia harus menikmati aliran-aliran air hidup dari gereja. Memang susah ketika debu menutupi koin dirham itu, sama itu janji rupa hilang. Perempuan itu harus cari koin. Sekarang sangat sulit mau tutup debu. Coba pas koin kok berapa puluh tahun baru tutup debu. Tetapi dunia dulu beda dengan sekarang. Keluar soal debu bicara tentang apa? Manusia kan? Manusia diciptakan dari debu. Dari Adamah tambah hembusan Allah jadi Adam. Adam
tanpa hembusan Allah artinya debu. Di tanah. Betul toh? Tanah adamah tambah hembusan, tambah nefesnya Allah, itu manusia. Oke? Manusia tanpa nefesnya Allah jadi debu. Apa? Debu-debu ini menutupi janji-janji Allah. Dan perempuan itu harus dengan cermat ambil lilin, ambil pelita. Orang tahu tentang apa bicara pelita, tapi kita bicara tentang sapu. Untuk cari sapu ada di nama pohon sapu. Dia hanya tumbuh di padang belantara. Jadi kalau kita sementara menikmati padang belantara, artinya orang sementara mencari sapu. Supaya apa? Ketika janji-janji itu ditutupi dengan keinginan-keinginan tubuh jasmani kita, dan orang lupa itu janji Allah, orang punya sapu. Makanya orang mesti masuk ke padang belantara agar orang punya kemampuan untuk membersihkan seluruh rumah. Kalau orang tidak pernah masuk ke padang belantara, maka orang tidak akan pernah menemukan dekat rahmat itu. Oke. Jadi janji Tuhan terhadap dekat rahmat itu yang hilang, bukan yang binasa itu dekat rahmat, tetapi yang binasa itu harusnya perempuan, gereja. Apolumi terjadi terhadap gereja. Kalau Tuhan yang tidak kasih DP darah, selain dia bilang inilah darahku, dia bilang inilah tubuhku. Tubuh perempuan itu harusnya suci, digantikan oleh tubuh Tuhan. Makanya Om bilang itu lalu kematian Tuhan. Harusnya orang yang tidak memenuhi syarat menurut Taurat itu harusnya dia lempari dengan batu, mati. Tapi kenapa gereja tidak mati? Karena ada tubuh pengganti oleh kematian Tuhan, sehingga gereja menjadi memenuhi syarat sebagai pengantin Kristus. Dia bilang tubuh ini diserahkan bagi kami. Oke. Setelah itu dia taruh tuh koin, dia kata, ini Pak Erik mungkin tahu, dan tertulis di koin dekat Rahma. Ini semesta yang membuat. Itu tidak tertulis pada waktu yang dulu. Koin itu tetap ada. Tetapi karena koin itu sangat berharga, boleh search di handphone Bapak Ibu, koin itu harga sekarang berapa, tapi masih ada. Tapi dorang lingkar jadi leontin, tapi dorang tulis akan di luar. Yang ditulis di luar ini, kalau Pak Erik QUIA baca apa? Bahasa Latin ini. Quia. Karena Presium. Price. Presium, price. Sanguinis darah. S. Sanguinis darah. Darah. Dorang tulis di koin itu. Tapi ini bukan sekarang, bukan itu dulu ya. Tulis tahun 1600 mungkin. Jadi koin-koin itu dong pakai lentin, jadi dong bungkus dan dikeliling, dong tambahan dan kalau di pinggir tulis itu Quia, Presium, Sanguinis, karena darah S. berharga. Karena darah berharga. Inilah harga darah. Oke. Boleh search di apa? Baca tulis itu. Ada kasih koin, ini dibayarkan darah. Koin itu tiba-tiba dorang asumsikan koin inilah yang diterima oleh Yudas. Dorang pakai itu. Tetapi entah bagaimana, inilah harga darah. Harusnya
darah kupah dibayar dengan yang tolong bicarakan tadi. Koin ini memang benar-benar Tuhan taruh di sepanjang semesta ini, memang menjadi janji penebusan, kesempurnaan gereja, sehingga gereja menjadi sempurna dan layak menjadi pengantin Kristus. Ayat terakhir sekali kita suruh baca, tapi itu di Efesus. Boleh search di apa itu? Apa itu? Kerut-kerut kan? Kerut. Boleh search di Alkitab kerut. Kalau udah apa? Efesus 5:27. Ya, oke, itu saja. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Waktu kupah proses pernikahan terjadi, wanita itu sama-sama kumangada toh Ayat 27. dengan pengantin pria yang Yesus bilang pada waktu itu cemerlang, toh? 5 ayat 27. Cemerlang di hadapan Kristus. Bawah sekali ke bawah. Nyanda ada lagi kerut. Ya, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Itu dia. Ya. Nah, itu sudah. Ya. Menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Pengantin wanita, pria, pengantin pria dia. Apa tulis? Cemerlang. Tanpa cacat, kerut, serupa dengan itu, kudus, dan tidak bercela. Proses ketubah pertunangan dalam tradisi Yahudi kita disebut tadi proses apa? Selain itu pertunangan kidusin, pengudusan. Pengudusan itu kan pemilihan untuk disendirikan sama dengan Esther, Pak Haswiros. Kados, ya. Kidusim adalah bentuk lain dari kados. Di perjanjian lama kalau search kidusim, Allah yang kudus, Elohim kidusim, ada itu. banyak kan. Nah, itu bicara tentang pengudusan supaya ini mana tadi? Ini Banyak kan. Ibu Jane, kita rasa sebanyak kali dia pengantin manusia saja. Muncul ada tuh bakerut-kerut, soft lomber semua, dumpul, full press body, betul? Itu manusia. Paket berapa juta itu? Tuh di apa? Bridal itu kan? Lain, bukan. Bridal baju itu makeup apa? Muan. Paket berapa itu hilang sama itu? Apa juta? Kira-kira kalau Kristus dia adalah raja semesta ini satu-satunya, kalau dia mau make up tuh gereja, tatu tuh nyan ada tuh kerut, tak ada, cacat celah, tak ada. Tuh semua tuntutan yang harus dipenuhi, Tuhan buat dia sempurna. Bukan gereja yang membuat dirinya sempurna. Sepihak. Oke. Terakhir sekali. Kalau begitu, Yesus minum apa? Ketubah hanya gereja yang minum.
Yesus minum apa? Ingat cerita Getsemani. Yesus minum cawan yang diberikan oleh Bapaknya. Cawan apa? Cawan ini bukan kita bilang cawan murka. Orang terima cawan janji-janji Yesus. Yesus minum, menurut Ibu Yodia, bukan saya bilang, cawan Bapa itu cawan murka. Apapun rencana Tuhan dalam Tuhan hidup, kalau orang memang sekarang sementara berada pada padang belantara, pasti Tuhan sementara suruh orang mencari pohon sapu itu, supaya ketika orang pulang ke rumah, orang mampu mendapati janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak, ada pertanyaan. Sudah. Kalau sudah semua. Sudah ada. Tidak ada. Kita suka menyanyi lagu, biasanya kan orang semua usahakan Pak Pastor, tapi ini kita mohon lagu. Itu tadi lagu sebelum firman dan sesudah firman itu tadi. Iya. Sampai detik ini. Boleh salah satu Ibu Jane dan Ibu Cika menyanyi akang itu orang nyanyi bersama-sama. Ibu Jane atau Ibu Cika. Selanjutnya setelah lagu ini orang nyanyi satu. Saya serahkan. Ibu Jane boleh? Boleh dua-dua aja. Dua-dua. Orang memang tak bisa setia, tetapi berusaha untuk setia. Memilih setia. Ini lagu kan? Memilih setia. Itu cuma tujuh. Memilih setia atau memilih setia terus Sampai akhir di hidupku. Itu maksudku. Bilang Sampai